Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah Lajis Baitur Rahman, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan, dan alhamdulillah pada bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat mulia. Maka tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah bulan Ramadan, bulan ampunan. Apa yang harus kita lakukan? Karena momen yang saat ini di bulan Ramadan tahun ini belum tentu kita akan ketemu tahun yang akan datang. Jamaah Lajis Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur walaupun dalam kondisi di saat ini yang pandemik ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi kesehatan, masih diberikan perlindungan, maka kita bersyukur. Semoga di bulan Ramadan nanti kita bisa saat ini seterusnya bisa mengamalkan dengan amalan-amalan yang senantiasa mampu untuk mengampuni dosa-dosa kita. Pastinya dosa kita itu banyak. Karena apa? Manusia itu adalah tempatnya dosa. Apalagi orang Jawa mengatakan menungso. Apa itu artinya? Menus-menus kakean dosa. Itulah yang harus akan kita lakukan pada kesempatan. Apakah itu? Jamaah Lajis Baitur Rahman yang dirahmati Allah, mari kita simak. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Menurut hadis Baihaqi, Allah di dalam hadisnya menyebutkan ada 3 fadilah Ramadan. Allah menyebutkan di dalam hadis Baihaqi, Ramadan itu yang nomor 1 fadilahnya 10 pertama. Hari pertama, semua kebaikan kita sampai hari yang ke-10 adalah Syahrul Rahmah, yaitu bulan diturunkannya kasih sayang Allah. Bulan yang Allah turunkan, Allah curahkan semua rahmatnya, kasih sayangnya adalah untuk kita sebagai umat muslim yang saat ini menjalankan puasa Ramadan. Masya Allah. Karena apa? Bulan Ramadan itu adalah limpahan rahmatnya sangat banyak sekali. Maka nanti yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, apa yang harus kita lakukan? Ya, biar kita mendapatkan rahmatnya. Karena apa? Kondisi orang berpuasa kalau doa itu juga ijabah. Masya Allah. Dalam kondisi kita dari mulai subuh sampai menjelang maghrib nanti, itu doa-doa kita juga ijabah. Maka amalan apakah yang akan kita lakukan pada kesempatan ini, tahun ini, Ramadan tahun ini? Karena kita tidak tahun akan depan, Ramadan tahun depan, kita ketemu apa tidak? Jamaah fillah rahimatullah yang dirahmati oleh Allah adalah Lajis Baitur Rahman. Kita lanjutkan fadilah yang kedua. Fadilah yang kedua, Ramadan itu adalah Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Yang mana ampunan diberikan oleh Allah khusus untuk di bulan Ramadan. Masya Allah. Karena ampunan Allah itu luas sekali. Maka Allah akan mempertanggungjawabkan manusia. Ketika manusia itu berumur 10 tahun, balik 9-10 tahun, sampai sekarang ini, sampai nanti maut, Allah akan mempertanyakan. Karena apa? Allah akan mengutus malaikat, dan sudah mengutus malaikat yang ada di kanan kiri kita. Tertera di dalam surat 50, yaitu surat Qaf, ayat yang ke-17, Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Idh yatalaqal mutalaqqiyani anil yamini wa anis shimali qa'id. Ayat ini menegaskan idh yatalaqal. Allah itu mengutus malaikat yang duduk di sebelah kanan. Namanya adalah Raqib, yang selalu mencatat kebaikan-kebaikan. Dan yang duduk di sebelah kiri adalah Atid, yang selalu mencatat kejelekan-kejelekan. Ma yaltafidu min qawlin illa ladaini raqibun. Nanti itu ada ayat surat Qaf yang ke-50. Semua kata baik berarti Raqib, jelek berarti Atid yang nyatat, semua dicatat dan tidak ada yang nyingsang. Tidak ada yang tertukar. Amal saya tertukar dengan yang lain, tidak akan. Maka ucapan kita apapun ma yaltafidu min qawlin yang kita ucapkan pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Dan kita tidak bisa kompromi. Atid, jangan dicatat ya kejelekan saya, nanti saya beliin bakso. Nggak mungkin. Karena semuanya malaikat itu adalah sami'na wa ata'na.
Mungkin manusia bukan seperti itu. Kali sami'na wa asoina. Aku taat, nanti nunggu pikir-pikir dulu. Nah aku cocok, aku mentaati, kalau enggak ya enggak, bukan gitu. Malaikat itu senantiasa sifatnya sami'na wa ata'na. Aku dengar terus mentaati. Masya Allah. Berarti kalau kita urut, dosanya manusia itu banyak sekali. Apalagi wabil khusus kaum Hawa. Wah, 2 kali. Sementara nek kaum Adam kan cuma sekali. Di sini langsung gini, diemnya banyak. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi dosa-dosa. Mumpung ini ketemu Ramadan. Dosa apa itu yang sering dilakukan wanita? Mungkin laki juga ada kali ya. Dosa yang sering dilakukan manusia, wabil khusus kaum Hawa, itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Hujurat. Itu surat ke-49. Ayat ke-12 Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu ba'daddzanni ismun. Hei orang mukmin. 1. Inna ba'daddzanni ismun. Jangan suka berprasangka buruk, itu dosa. 2. Dosa yang kedua, wala tajassus. Cari kejelekan orang lain. Yang ketiga, wala yaktab. Suka bergunjing. Mari kita koreksi. Karena bulan Ramadan, bulan ampunan, yang kita koreksi, coba kita renungkan, yang suka prasangka itu sebetulnya laki atau perempuan ya? Kayaknya yang main perasaan, kayaknya perempuan deh. Laki-laki itu logika. Maka perasaan-perasaan kita yang mungkin kurang baik, cepet-cepetlah di sini istighfar. Supaya Ramadan kita tidak hanya mendapatkan haus sama lapar saja. Sementara wala yaktab. Yang kedua tadi, dosa yang kedua, suka cari kejelekan orang lain. Jangan dikira sekarang kita nggak ketemu orang, nggak banyak orang, nggak ketemu maksudnya di rumah aja. Dengan HP, dengan WA, dengan chatting, itu juga bisa untuk peluang cari kejelekan orang lain. Karena setan tidak mau kalau kita baik. Apalagi yang ketiga, wala yaktab, suka ngerumpi, suka ngerasani, na'udzubillah min dzalik. Allah menggambarkan dosa 3 ini, prasangka buruk, cari kejelekan, dan ngerasani. Allah menggambarkan supaya kita sebagai orang mukmin itu bisa bayangkan, walahma ahihi maitan. Ada teman kita, terus ini sudah mati, sudah busuk, terus kita makan. Kata Allah, wa karihtumuhu, apa kamu nggak jijik? Wattaqullah, takutlah padaku. Dosa manusia itu tadi diantaranya cari kejelekan, prasangka buruk, cari kejelekan, dan ngerasani. Allah menggambarkan seperti walahma ahihi maitan. Ada teman yang sudah busuk, kita makan. Fakaritumuhu, Allah menyebutkan, apa kamu nggak jijik? Wattaqullah, takutlah padaku. Itu menunjukkan bahwa kita bisa bayangkan, nek ono temennya Dewi yang sudah kita kenal, sementara sudah busuk, itu kita makani, itu gambarannya. Berarti biar kita bisa menggambarkan, artinya, kalau saya dirasani orang lain, itu berarti dosaku diambil mereka. Maka kalau kita lagi dirasani orang lain, jawaban kita harusnya alhamdulillah. Tapi kebanyakan kan, kok siapa tuh yang ngomong? Siapa yang ngerasani saya? Biasanya kan marah. Harusnya alhamdulillah kalau lagi dirasani orang. Tapi kalau nggak ada yang ngerasani, kita nepuk temen, Mbak, tolong dong aku dirasani. Berarti jenengan itu rodok rak waras. Karena lagi dirasani kita marah. Sementara kalau nggak dirasani, kita minta dirasani. Na'udzubillah min dzalik. Itu menunjukkan bahwa sifat manusia itu kayak kita. Lanjut. Fadilah Ramadan. Yang ketiga adalah syahru idhum minan nar. Bulan dijauhkannya dari api neraka. Kenapa? Karena 10 terakhir di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Bulan yang di situ pahalanya adalah 1000 bulan. Masya Allah. Kalau ditahunkan mungkin sekitar 82 tahun berapa gitu ya, 82 tahun, berapa bulan itu, Masya Allah pahalanya umur kita aja nggak nyampe segitu. Nah, jadi di antara 3 ini,
Satu, fadilahnya tadi mendapatkan rahmat, syahrul rahmat. Dua, syahrul maghfirah, mendapatkan ampunan. Tiga, syahru idaqum minan nar, bulan dijauhkannya dari api neraka. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini penting. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan apakah kita masih bisa masih ketemu apa tidak. Kita manfaatkan semaksimal mungkin Ramadan di tahun ini. Amalan apakah yang harus kita lakukan? Jamaah fillah rahimallah, jamaah Lajis Baitur Rahman. Kita berusaha, mulailah tahun ini, Ramadan tahun ini, seolah-olah kita tidak ketemu Ramadan tahun depan. Manfaatkan semaksimal mungkin. Apa itu amalannya? Mari kita simak. Satu, amalan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan tahun ini, karena kita tidak tahu tahun depan nanti ketemu apa tidak. Yang pertama kali adalah banyak-banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Allah akan fadilah baca Al-Quran ya. Allah akan turunkan rahmat, kasih sayang bagi orang yang lagi baca Al-Quran. Kalau berdoa, ijabah doanya. Masya Allah. Jadi manfaatkanlah. Seperti salah satu contoh Al-Quran, Al-Fatihah. Itu surat pilihan. Al-Fatihah, kalau panjenengan membaca waladhdallin, jangan langsung amin. Kenapa? Karena itu mengamini permintaan kita sendiri. Mintalah sama Allah dulu, minta apa, baru amin. Itu kalau di luar sholat. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membaca Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu diturunkannya adalah di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Ada di surat Al-Baqarah 185, Allah menyebutkan bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sementara kita sebagai orang mukmin diperintahkan untuk membaca. Membaca saja. Membaca tanpa ngerti artinya. Makanya orang mukmin itu harus paham. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu 5. Satu, membaca. Hanya baca. Itu nilainya ibadah. Setelah membaca, mengkaji. Ya, mempelajari. Mengilmui. Memahami. Baru setelah itu ketiganya adalah mengamalkan. Apa yang sudah difahami. Setelah itu menyampaikan kepada siapa saja, keluarga, anak, suami, dan yang terakhir adalah menghafalkan. Apakah hafalan kita naik atau tidak? Maka kita berusaha menghafal. 5 ini adalah kewajiban seorang mukmin. Membaca, Allah sudah menyebutkan di dalam ayatnya. Surat Al-Isra, surat 17. Ayat ke-14 Allah menyebutkan Iqra kitabaka, baca kitabmu, kafa binafsik, maka itu akan untuk dirimu sendiri. Kalau hari ini kita nggak baca, berarti kita nggak dapat. Kalau ini kita baca, berarti kita dapat. Jadi itu untuk dirimu sendiri kalau kita baca Al-Quran. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kita berusaha semaksimal mungkin memperbanyak membaca Al-Quran. Yang namanya memperbanyak baca Al-Quran, itu tadi faham gak faham. Wong Indonesia itu biasanya buta huruf, iso maca ra iso nulis. Apalagi gak bisa baca, gak bisa nulis. Insya Allah, Allah maha murah. Kalaupun panjenengan tidak bisa baca Al-Quran, kalau belajar, kalau sudah tua mungkin susah. Sekarang ada Al-Quran yang translate-nya daripada sama sekali tidak baca. Ya, apalagi mungkin bagi yang hawa, kaum hawa, kalau lagi Ramadan, kalau haid harus bagaimana? Silahkan membaca surat-surat pilihan. Surat pilihan itu ada 10. Ya, surat pilihan itu ada 10. Al-Fatihah, fadilahnya adalah inti sari Al-Quran. Orang meninggal yuk Al-Fatihah, orang naik pangkat Al-Fatihah, ulang tahun Al-Fatihah, ini inti sari. Terus yang berikutnya lagi Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini satu paket kul trikul. Ini fadilahnya adalah hajat-hajat kita yang kita inginkan. Kalau kita mengawali ini, insya Allah akan diijabi oleh Allah. Yang kelima adalah surat Al-Kahfi. Supaya terhindar dari yang gaib, Dajjal. Ya, syukur jenengan hafal yang 1 sampai 10.
Kalau nggak hafal sampai 110, 10 aja. 110 ayat Al-Kahfi, 10 aja. Nek 10 kok yura hafal, ambil yang ke-10. Itu doa mohon perlindungan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Hanya ke-10 aja. Di antara 110 ayat. Setelah itu ada surat Toha. Fadilahnya adalah supaya mendapatkan hidayah Allah. Karena Umar, ya, Fatimah adiknya membaca surat Toha, Umar luluh hatinya. Yang berikutnya lagi, yang ke-7, surat pilihan itu adalah Yasin, surat ke-36. Ketika dibacakan orang yang lagi sakit, akan dimudahkan oleh Allah. Kalau sembuh-sembuh, kalau memang dipercepat dipanggil, ya dipanggil. Yang berikutnya lagi, surat pilihan adalah 55, yaitu Ar-Rahman. Apa fadilahnya? Supaya diturunkan kasih sayang Allah. Yang ke-9, surat 56 adalah Al-Waqiah. Apa fadilahnya? Ketika kita punya usaha, punya ikhtiar apa saja, biar dilancarkan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah surat 67, surat Al-Muluk. Yaitu surat yang tujuannya adalah kita terhindar dari siksa kubur. Itu silahkan bagi orang-orang yang kaum Hawa yang berhalangan kalau tidak bisa bertadarus. Karena orang yang berhalangan, orang yang nifas, tidak boleh membaca tadarus. Tadarus itu ngurutkan dari mulai Al-Baqarah, Al-Fatihah, Ali Imran, dan seterusnya. Oke, lanjut. Yang berikutnya lagi, apa yang harus kita amalkan adalah yang kedua, yaitu banyak-banyak bertaubat. Banyak-banyak bertobat, karena di bulan Ramadan itu fasilitas maka kita diperintahkan untuk banyak bertobat. Perintah bertobat ada di surat 66 ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubatan yang sesungguhnya tidak mengulangi lagi. Kenapa? Fadilahnya taubat adalah A, wa yukaffiru ankum sayyi'atikum. Engkau akan dihapuskan dosamu. Dan B, yadkhulunal jannah, dan akan dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah, itu penting sekali. Karena apa? Apakah kita yakin masuk surga? Kalau memang pengen yakin, Allah menyebutkan di dalam surat Ali Imran, surat 3, ayat yang ke-104, Allah menyebutkan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. 1, wa ya'lamal ladzina jahadu minkum, semangat untuk melakukan kebaikan. Allah tidak menilai hasil. Yang kedua, sabar melakukan kebaikan. Itu tobat boleh. Cara tobatnya itu 2 hal. Lakukanlah amalan-amalan yang hubungannya dengan Allah, hablum minallah. Yang B, lakukanlah amalan-amalan yang hubungannya hablum minannas. Jamaah fillah rahimatullah, lazis baitur rahman. Peluang-peluang untuk melakukan taubat banyak sekali. Waktu ijabah di bulan Ramadan. Silahkan. Nawaitu sholatu taubat raka'ataini lillahi ta'ala. Silahkan kapan saja, dimanapun saja. Kapan, sehari berapa kali boleh. Karena dosa kita adalah banyak. Dan berikutnya lagi, yang ketiga, amalan apakah Allah perintahkan? Yang ketiga, memperbanyak istighfar. Allah perintahkan yang namanya orang banyak salah, minimal istighfar astagfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lengkap. Jangan disingkat ya, astagfirullah wa atubu ilaih, ini enggak disebut. Itu tidak ada syariatnya. Yang lengkap, astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illahu, dat tiada Tuhan kecuali Engkau. Al hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang maha kokoh, wa atubu ilaih, aku bertobat padanya. Silahkan, waktu yang tepat untuk banyak bertobat itu sudah diabadikan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 17. Istighfarillah bi ashar. Banyak-banyaklah istighfar di waktu sahur. Ini khusus para ibu-ibu, emak-emak ya, nyuwun sewu. Kalau habis sahur jangan asah-asah dulu. Karena waktu sahur itu adalah waktu yang ijabah untuk ke sana. Dan yang terakhir, memperbanyak ingat Allah. Oke, jadi kita berusaha. Yang keempat, amalannya adalah memperbanyak ingat Allah. Jamaah fillah rahimatullah, lazis baitur rahman, yang selalu dirahmati oleh Allah.
Materi yang kita bahas pada kesempatan kali ini tadi adalah bulan Ramadan, bulan ampunan. Kenapa? Menurut hadis Baihaqi, Allah menyebutkan hadis Baihaqi ini fadilah Ramadan itu ada 3. Satu tadi ya kesimpulannya adalah syahrul rahmah, bulan kasih sayang. 2, syahrul maghfirah, bulan ampunan. Yang keempat, syahru idaqum minan nar, bulan dijauhkannya dari api neraka. Apa yang harus dilakukan? 4 hal. 1, banyak-banyak membaca Al-Quran, Allah akan turunkan rahmat. 2, banyak-banyak bertobat, fadilahnya adalah dihapuskannya dosa dan dimasukkannya ke dalam surga. 3, memperbanyak istighfar. Ya, karena apa? Biar mendapatkan ampunan Allah. Waktu tepat istighfar itu adalah istighfaru bil ashar, yaitu di waktu fajar atau sebelum subuh. Dan yang terakhir, banyak ingat Allah supaya hati kita tenang. Jamaah Lazis Baitur Rahman yang dirahmati oleh Allah, manfaatkanlah Ramadan tahun ini untuk selalu banyak melakukan kebaikan. Salah satunya adalah berdonasi di bawah ini. Itu menunjukkan bahwa kita bersemangat untuk di bulan Ramadan ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, Lazis Baitur Rahman, tadi tausiah yang kita sampaikan semoga bermanfaat buat kita dan semuanya. Jika ada kesalahan itu saya pribadi saya minta maaf. Kebenaran dari Allah. Al-haqqu mirabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.